Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dan terindah bagi kami semua. Ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi, dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Karuniakan kepada kami semua Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita pernah berpikir bahwa tidak usah berusaha dan tidak usah berdoa. Toh semua sudah ditentukan sebelum kita lahir. Ajal, rezeki, jodoh, bahkan bahagia dan susah, semua sudah tertulis dalam suatu kitab. Dan memang ada dalil di surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di langit, di bumi, juga pada diri kalian, kecuali semuanya sudah ditulis dalam satu kitab. Kejadian-kejadian itu, inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ini ayat satu saja tanpa memahami dalil-dalil yang lain, maka kita akan terperangkap pada kesesatan karena tidak mau berbuat, tidak mau berdoa, tidak mau lagi berusaha. Dia mengira apa yang di Lauh Mahfuz dia tahu semua, udah seperti pikirannya. Saya mungkin ditakdirkan begini, ditakdirkan begini, tidak bisa. Bahkan ada pernah saya tanya, kenapa kamu tidak sholat? Saya ditakdirkan memang tidak sholat. Padahal penting sekali mencari dalil yang arahnya juga seperti ini. Seperti misalnya di surah Al-Kahfi, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan kata Allah. Siapa yang mau kafir, silahkan juga. Ada juga dalil di dalam Al-Quran, ada juga yang memakai ini dalil, sehingga tidak usah berdoa, usaha saja. Doa itu tidak merubah usaha, tergantung usaha kita. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Sepintas kalau kita tidak renungkan, tidak hayati, tidak dalami ini ayat-ayat yang kami sampaikan tadi, kita mungkin bingung, yang mana ini benar. Ada yang mengatakan dirinya hidup di dunia ini seperti sajak wayang. Ada juga emang usahanya yang dia. Tetapi mari kita pahami dengan baik-baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, mewajibkan kita berusaha, mewajibkan kita beramal. Bahkan di surah At-Taubah 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintah kita untuk beramal. Faquli amalu, beramallah kalian semua.
bekerjalah kalian semua, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka amalmu itu dilihat oleh Allah, bahkan Rasulnya pun akan tahu, orang-orang beriman juga tahu apa yang kita kerjakan. Mari kita renungkan satu peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memimpin satu rombongan perjalanan. Ketika dia mau memasuki satu kampung, ada informasi, padahal kalau kampung itu dilewati dekat sekali jalannya untuk sampai ke tujuan. Ada informasi bahwa di kampung itu sedang terjadi penyakit menular yang mematikan. Umar diam. Setelah dengar informasi ini, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama rombongannya memilih jalan lain. Biarnya jauh, yang penting tidak dilewati itu kampung. Namun ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah engkau mau lari dari takdir Allah? Kan segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kalau kita lewat kampung ini, kalau Allah memang tidak takdirkan, kita tidak kena. Tapi kalau Allah sudah takdirkan, biar kita lewat mana kena juga." Jadi seakan-akan ini Umar bin Khattab takut sama takdir. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Benar, saya lari dari takdir Allah yang buruk ke takdir Allah yang baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehendak untuk menulis takdir tersebut. Makanya nanti di hari akhir nanti, ketika ada orang yang masuk neraka, Allah cuci tangan. Bukan Allah yang kasih masuk dia. Allah berfirman di banyak ayat dengan nada yang sama, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka sehingga masuk ke dalam neraka, walakin akan tetapi kanu anfusahum yadlimun, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka memilih jalannya. Allah memberi di hadapannya dua jalan, keimanan dan kekafiran. Dia pilih kekafiran. Sebenarnya kalau kita mau renungkan, tiap hari kita menulis takdir kita. Bahkan ucapan yang kita ucapkan, sesudah kita ucapkan, sudah tertulis jadi takdir. Seperti kami ceramah, sesudah saya ceramah, masuk dalam takdir tulisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali semuanya akan dicatat. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu langsung tercatat, dan ketika ucapan itu buruk, ya buruk juga di catatan kita. Dan ketika ucapan itu baik, ya baik juga dalam catatan kita. Semua yang kita lakukan di siang hari dan di malam hari, keesokannya itu akan sudah menjadi takdir semua. Dan itu merupakan pilihan kita. Kita duduk di sini, ya, mungkin ada yang niat mau keluar tidak jadi. Kita tulis dalam takdir kita nanti, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan. Ketika ada peluang bersedekah misalnya, ada orang yang membutuhkan, ada uang di kantong, sudah mau kita cabut, ada juga bisikan, tidak usah, mampu jikanya itu. Tidak jadi lagi, berarti kita sendiri yang tentukan. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika semua catatan amal dibagi kepada manusia, tidak ada satupun yang tidak menerima. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Dan ketika catatan amal manusia dibagi, kalian akan melihat orang yang banyak melakukan dosa ketika dia buka lembaran demi lembaran catatan hidupnya. Pas dia buka, kaget, gemetar, mali hadzal kitab, catatan apa ini? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang mana catatan ini tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil. Semua amalannya yang besar maupun yang kecil,
ucapannya dicatat semua oleh Allah, waktu dan tempat dan jenis perbuatan, tidak ada yang luput. Dan ketika dia lihat memang dia sendiri yang lakukan, ketika melakukan maksiat dia yang melakukan, berjudi, tidak ada yang paksa dia untuk berjudi tetapi dia kerjakan, berzina, mencuri, korupsi, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jadi ketika dia lihat ya, makanya ketika dia masuk neraka, Allah bilang, bukan saya zalim kepadamu, ini jalanmu sendiri, ini jalanmu sendiri, kau yang pilih waktu hidup di dunia. Maka dia tidak bisa menyesal, apalagi yang jadi saksi nanti bukan lagi mulut kita, tetapi mulut terkunci, kulit jadi saksi, kaki jadi saksi, tangan jadi saksi, yang ikut sama badan kita jadi saksi. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, ini saksi-saksi nanti ikut terus, memang tidak pernah berpisah dengan kita. Jadi kita tidak bisa lolos menyalahkan siapapun dengan masuknya kita ke dalam neraka. Bahkan setan pun dalam Al-Quran angkat tangan, saya janjikan kamu janji yang palsu, Allah janjikan kepadamu janji yang benar, tapi kau ikuti saya. Kala talumuni walumu anfusakum, jangan sesalkan saya tapi sesalkan dirimu, kenapa kau ikuti saya? Tuhanmu sudah bilang jangan ikuti setan, setan itu musuhmu yang nyata, tetapi kau tetap ikut. Untuk lebih memperdalam ini materi, kita renungkan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ayat-ayat tadi turun kepada Rasulullah SAW. Bagaimana pemahaman Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat tadi? Ternyata Rasulullah SAW hampir semua hidupnya dipenuhi dengan doa, usaha yang maksimal. Karena orang-orang beriman itu hidupnya usaha maksimal dan doa yang mantap. Seperti itulah semestinya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ada sabda Rasulullah SAW bahwa keputusan Allah bisa dirubah dengan doa. La yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah kecuali doa. Umar bin Khattab sampai bilang begini, saya sudah tidak peduli dikabulkan atau tidak dikabulkan doaku, saya sudah tidak khawatirkan. Karena saya sudah yakin, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika saya berhenti berdoa. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Hal yang besar maupun yang kecil, dia libatkan Allah supaya terwujud. Rasulullah ingin ketaatan, dia minta kepada Allah. Ingin mendapatkan ridho, dia minta kepada Allah. Ingin mendapatkan surga, dia minta kepada Allah. Keluar masuk WC, berdoa lagi. Keluar masuk masjid, berdoa lagi. Keluar masuk rumah, berdoa lagi. Naik turun kendaraan, berdoa lagi. Jadi pendapat yang mengatakan tidak ada manfaatnya itu doa dan usaha karena semua sudah ditentukan, tidak. Sama halnya ketika nanti kita pulang ke rumah masing-masing, kita mau tulis takdir kita di catatan amal kita, buka-buka Al-Quran dulu sebelum tidur, karena tadi malam kita sholat lail lama misalnya, 1 lembar 2 lembar, berarti kita sesudah mengaji nanti tertulis itu catatan untuk kita, bukan untuk orang lain. Ketika di jalan melihat ada orang misalnya membutuhkan, ada tukang beca nih, orang tua, kebetulan ada uang di kantong, buka, kasih. Pas kita sudah kasih, selesai memberi, berarti tertulis dalam catatan amalan kita. Tapi yang perlu dipahami di sini, ketika kita mampu melakukan kebaikan, itu semua dari Allah. Allah yang bantu, Allah yang memberi ilham. Tetapi ketika kita ditimpa musibah, hal yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat, bukan dari Allah, tetapi dari diri kita sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ma asabaka min musibatin, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa ma asabaka min hasanah fa min Allah. Hal yang menimpa dirimu berubah kebaikan itu semua dari Allah, dan hal yang menimpa berupa keburukan itu dari dirimu sendiri.
Jadi poin yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, ya ini cukup kayaknya penting sekali dalam hidup. Cuma satu, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wahyu diturunkan kepadanya, berdoa yang maksimal, doa yang maksimal. Itu baru seimbang. Karena pada akhirnya nanti ketika kita sekali lagi terima catatan amal, itu catatan amal bukan dari siapa-siapa, kita sendiri, jangan. Ucapan-ucapan kita ada di situ, semua amalan kita ada di situ. Sehingga sangat wajar sekali lagi ketika ada yang masuk surga, itu rahmat Allah. Allah membantu kita, menolong kita untuk masuk surga. Tetapi ketika masuk neraka, kata Allah, saya tidak zalim kepada dia. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi dia sendiri yang zalim, dia pilih sendiri hidupnya. Saya kira demikian, ya. Sama dengan mau misalnya Lailatul Qadar, ya. Sudah ditakdirkan saya dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau tidak ke masjid, tidak mau mengaji, tidak mau berusaha di 10 hari terakhir, 10 hari terakhir ganjil malam Ramadan, tidak. Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar, usahanya bagaimana? 10 hari terakhir iktikafnya memang di masjid. Kalau kita pikir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam 1 tahun 365 hari, masa 10 hari kita sisahkan dari 1 tahun yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mau demi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau orang paham ini semua, sebenarnya penuh masjid untuk iktikaf. Bahkan di hari akhir Rasulullah untuk mendapatkan Ramadan, bukan lagi 10 hari bermalam di masjid, tetapi 20 hari. Padahal rumahnya beliau bersampingan dengan masjid, sebaku batas sih. Pakai sisir saya dan kasih keluar kepalanya, istrinya sisir dari kamar. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua sekali lagi, khususnya kalau mau dapat Lailatul Qadar, berdoa yang mantap, minta memang yang Allah dari sekarang. Kemudian ketika 10 hari terakhir, bukan cuma ganjinya kita semangat, tetapi di genapnya kita mulai semangat untuk nanti lebih semangat lagi di ganjil, dan begitu seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.